Masih di program Suara Rakyat JTV Kediri, dan kita hari ini diskusi tentang tema NU dan Pilkada. Dan narasumber kita Gus Makmun selaku Ketua PC NU Kabupaten Kediri. Gus, kalau kita melihat realitas hari ini, jadi berita itu mau macam-macam, Gus, baik yang provokasi, yang atau yang datar-datar saja, atau ya teman-teman gitulah kalau bikin berita. Ada yang bombastis, bahkan di medsos itu banyak sekali info-info yang enggak apa ya bahasanya, tabayun dulu ini sebenarnya kemarin kejadiannya itu seperti apa sampai ada info itu viral, Gus, yang papan nama yang di kantor NU di salah satu Banom, saya sebutkan mungkin bisa saya sebutkan Fatayat, itu dicopot. Itu seperti apa sebenarnya? Kalau diviralkan kan bisa persepsi orang kan beda-beda. Ini ketemu saya pribadi pun juga bertanya-tanya, pompong ketemu Gus. Ini terus pundi realitasnya seperti ya, seperti tadi saya sudah yeah. Baraatul Istihlal di depan, sudah saya siratkan di depan bahwa kita ini sifatnya benar-benar mengarahkan semua warga NU untuk benar-benar bisa loyal kepada NU. Kami nggak tahu ya, memang apa itu memang gaya bahasa dari para jurnalis ya, ini sangat provokatif gitu kan. Padahal kami memang mengingatkan, meminta pindah kantor, hanya begitu-begitu saja. Kemudian kami membagi, memang sebenarnya dari awal kantor kita ini kalau digunakan semua Banom memang sangat kurang. Makanya kami satu ruangan itu ada 2-3 Banom begitu. Jadi kami benar-benar istilahnya benar-benar PCNU di era sekarang ini pengen membenarkan apa yang ada di PKPNU tadi di awal, bahwa jargonnya adalah santri nderek kiai sampai mati. Ini selalu kita ya, itu siapa kita NU, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Nah itu santri nderek kiai. Nah ini ya, kami pengen derek ini zahiran wa batinan begitu, Pak. Dengan slogan ngaten, saya meyakini warga Nahdliyin pasti taat lah. Insyaallah. Sekarang karena ini konteksnya politik, bagaimana hal-hal lain bisa diantisipasi? Nuwun sewu, kan banyak juga teman-teman yang itu tadi yang benar-benar NU tapi tidak loyal ngaten, atau kan ya kalau dalam bahasa sosiologi kan manusia itu dinamis, Gus. Ngaten. Siap. Kalau misalkan nanti ini berandai-andai kan boleh, Gus. Karena konteks politik segala kemungkinan bisa terungkap, bisa terjadi. Apakah, karena saya dengar pilihan salah satu nama yang di Fatayat itu yang jadi itu adalah calon yang tidak jadi, misalkan seperti itu. Sedangkan yang mendapat aspirasi banyak tapi tidak di SK-kan. Ini rumor yang terjadi. Menurut sumber ini saya bertanya kepada sumber yang valid kejenengan. Itu sebenarnya kemarin ceritanya gimana gitu? Masyarakat biar tahu gitu. Pertanyaannya banyak banget satu kali ini. Saya pikir goal kita itu bukan apakah jadi atau tidak jadi, tapi bagaimana menjaga marwah NU, bagaimana ber-NU dengan benar. Saya ini punya keyakinan yang jadi sudah ditulis oleh Allah Ta'ala ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini ber-NU dengan benar. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Jadi benar-benar
ya satu lah, jadi satu. Soal yang jenengan ada beberapa konflik di organisasi, saya pikir itu wajar, dinamika. Saya pikir itu bukan konflik sebenarnya. Jadi cuma di yang jenengan sebutkan tadi memang agak ada satu fenomena, fenomena di mana memang kadang kita di organisasi itu ada ADART. Nah, mestinya ADART itu adalah sesuatu yang kita junjung tinggi, bukan malah dipermainkan. Apalagi kalau pengkaderan itu, saya pikir ini diletakkan kan supaya benar-benar NU punya regenerasi. Kalau kemudian ada pemajuan, pengunduran konferensi hanya untuk kepentingan permainan ADART, saya pikir itu perbuatan yang zalim lah. Dan saya sebagai kami santri betul, saya ini menjaga supaya NU di Kabupaten Kediri itu benar-benar ada nushu, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihah. Nasihah itu iradatul khair atau asidku fil amal. Artinya benar-benar ada keinginan untuk berbuat baik dan kejujuran di dalam semua amal kita. Itu. Terus kalau sudah seperti itu, langkahnya itu sudah. Perlu diketahui ya, artinya di NU itu ada banom seperti Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU, kemudian Pergunu, Pakar Nusa dan lain-lain. Banom itu di tingkat cabang itu garisnya kepada PJNU adalah garis koordinasi, bukan garis komando. Kalau di tingkat pusat Banom itu Ansor, Fatayat, Muslimat itu di bawah PB memang. Tapi kalau di tingkat PC ini garisnya koordinasi. Jadi marilah kita ini benar-benar jujur di dalam kita berorganisasi. Jadi memang pada kesimpulannya kalau ada SK seperti itu sifatnya NU hanya membina ya, atau tersendiri. SK yang gimana ya? Maksudnya SK yang apa? Yang salah menurut ADART itu. Enggak, saya tadi bilang ADART, masalah ADART itu masalah pemilihan. Kalau SK ini saya tidak tahu, tapi SK itu kalau pandangan kami sebagai bapak, kami harusnya tetap harus dilewati lah. Harus diikutkan, bukan dilewati, dilompati itu. Tapi kalau ada banom yang SK-nya tanpa menyebutkan rekom dari PC ya monggo-monggo saja lah. Nanti saya pikir kebenaran tidak akan bisa dinilai sekarang. Suatu saat kita pernah punya presiden itu juga waktu itu ada konflik, baru sekarang ternyata orangnya baik gitu. Mungkin 5, 6, 7, 10 tahun lagi baru terungkap. Oke. Jadi pada kesimpulannya memang real hari ini ada SK Fatayat untuk maju ke pilkada SK apa? Tidak ada SK Fatayat. Rekom dari partai untuk salah satu ketua Fatayat, ketua Fayat bukan salah satu itu untuk maju. Dari sisi kalau tadi meninggalkan itu mungkin ini kalau penyidikan pasalnya etika ya. sanksi organisasi atau sanksi yang dari NU sendiri yang terberat itu apa Gus kira-kira? Enggak. Kita ini organisasi yang sifatnya santai mawar. Ya, kita ini organisasi yang sifatnya membenahi, Jadi kita sifatnya kita ingatkan orang untuk menjadi baik. Tapi kalau orang diingatkan nggak baik, ya masa kita mau ngapa-ngapain? Artinya itu ya biar yang kita ini benar-benar jadi barisannya Kiai Hasyim Asy'ari atau tidak ya biar dinilai masing-masing lah. Sekali lagi konteks politik bagi kami ini sifatnya membantu untuk mencari, memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa Kediri maju. Alhamdulillah. Hanya begitu. Kemudian ketika ada yang terpilih ternyata tidak sesuai dengan harapan kami, ya kami akan pada konteks
goalnya bukan terpilih atau tidak terpilih, tapi bagaimana NU tetap pada jalurnya memilih orang yang baik. Saya katakan ini baik ya baik, enggak ya enggak. Perkara dukung mendukung ya nantilah. Siap. Oke, jadi ini masih ada episode selanjutnya. Oke, pemirsa JTV, kita harus jeda dulu iklan sebentar, dan kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Suara Rakyat JTV.